Jepang merupakan pelopor dari Society 5.0. Jepang mengaplikasikan teknologi digital dan kehidupan yang berpusat pada manusia. Bicara mengenai Indonesia sendiri, sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk bisa menerapkan Society 5.0. Namun, masih perlu dilakukannya adaptasi untuk dapat menerima perubahan yang timbul. Memasuki Society 5.0 sendiri, terdapat perubahan yang akan terjadi. Society 5.0 dapat pula disebut sebagai upgrade teknologi tanpa memangkas peran manusia. Jadi, teknologi akan menjadi bagian dari manusia itu sendiri. Sehingga, pada Society 5.0, manusialah yang menjadi pusat perubahan. Lalu, apa sih yang menyebabkan perubahan ini terjadi? Salah satunya adalah teknologi dan social trend. Jeff Zhang, Head of Alibaba Damo Academy, tahun 2020 memprediksi tren yang akan berkembang pesat pada 2020 berpusat pada teknologi AI dan sistem komunikasi informasi. AI yang disinggung seperti contohnya speech to text, natural language processing atau NLP, dan pemahaman video. Sementara itu, teknologi 5G, perangkat Internet of Things atau IoT, cloud, dan edge computing akan mempercepat perpaduan sistem informasi, sistem komunikasi, dan sistem kontrol sektor industri. Banyak perubahan, jangan sampai menua dan ketinggalan zaman. Dalam menghadapi Society 5.0, kemampuan apa sih yang paling penting untuk ditingkatkan? Jawabannya adalah critical thinking. Critical thinking itu apa sih? Dan kenapa critical thinking itu penting? Critical thinking adalah kemampuan berpikir kritis diperlukan dalam proses menerima, mengolah, dan menyampaikan informasi. Dalam Society 5.0, informasi akan menyebar dengan cepat sejalan dengan mobilisasi manusia dan pergerakan teknologi yang semakin cepat. Kenapa critical thinking itu penting? Menurut Forbes tahun 2018, kemampuan berpikir kritis merupakan satu dari 7 kemampuan yang tidak akan tergantikan oleh AI dan robot sejenisnya. Secanggih apapun teknologi, manusia akan selalu lebih unggul dalam hal berpikir kritis. Root tahun 2018 juga berpendapat bahwa critical thinking merupakan dasar ketika Anda membangun budaya yang mengedepankan dan menghargai pemikiran kritis. Organisasi Anda secara keseluruhan akan melihat hasil, dan hasil yang lebih besar ketika dikembangkan dengan baik di tempat kerja. Ketika dikembangkan dengan baik, critical thinking juga dapat membantu individu dan tim untuk mengatasi tantangan serta memenuhi tujuan di tempat kerja. Ada 4 fase dalam critical thinking. Fase pertama adalah execute, fase kedua adalah synthesize, fase ketiga adalah recommend, dan fase keempat adalah generate. Nah, apa sih tujuan hal ini dilakukan? Tujuannya adalah untuk mendorong penggunaan critical thinking dalam suatu organisasi. Fase pertama adalah execute. Dalam fase ini, manajer dapat melibatkan karyawan mereka dalam pekerjaan dengan penalaran verbal, dalam membuat keputusan, dan juga dalam pemecahan masalah. Fase kedua adalah synthesize. Dalam fase ini, manajer mendorong anggota tim untuk memilah berbagai informasi yang didapat serta menentukan poin-poin pentingnya. Fase ketiga adalah recommend. Dalam fase ini, manajer dapat mendorong anggota tim untuk menentukan apa yang harus dilakukan dengan cara meminta anggota untuk membuat rekomendasi sebelum berpendapat, lalu kemudian meminta anggota untuk menjelaskan berbagai pertimbangan di balik rekomendasi yang mereka berikan. Fase keempat adalah generate. Fase ini dilakukan dengan mengajak anggota untuk brainstorming dengan memberi kesempatan bagi anggota untuk menyampaikan serta mengeksekusi gagasan tersebut. Tujuannya adalah untuk menyadarkan anggota bahwa keterlibatan mereka sangat berarti dalam organisasi. Mengutip kalimat dari Donatella Versace, "Something has to change in the world. Without change, young people will have no future." Sekian pemaparan informasi dari kami, semoga bermanfaat ya.